Orang belum tentu tinggi dulu dalam darah gulanya, tapi bisa aja trigliserid dulu tinggi. Harusnya trigliserid itu masuk dalam sel, tapi trigliseridnya malah tinggi di dalam darah. Pertanyaannya bagaimana membentuk trigliserid? Kalau kita makan karbohidrat, insulin akan tinggi. Sering-sering insulin tinggi jadi resistensi insulin. Resistensi insulin sama dengan diabetes mellitus. Sel lemak kita nggak mau, dia akan disimpan di tempat lain seperti di liver, di usus, jantung, kan bahaya. Perlemakan liver, perlemakan pankreas. Kenapa kita harus perhatian sekali dengan karbohidrat atau gula? Karena karbohidrat itu ada glukosa, fruktosa, laktosa, itu gula ya. Nah di usus akan jadi gula, kemudian gula ini harus disimpan, harus dipakai atau disimpan. Nggak boleh tinggi dalam darah, sehingga hormon insulin akan keluar untuk membawa gula ini, mau dipakai, dijadikan masuk ke dalam sel, untuk dijadikan tenaga, atau untuk disimpan. Nah, bagaimana menyimpan karbohidrat? Disimpan di dalam lemak, masuk ke dalam sel, atau disimpan dalam sel dalam bentuk trigliserid sebagai sumber energi atau disimpan kalau lebih. Nah, jadi yang pasti gula nggak boleh tinggi dalam darah. Kalau gula tinggi dalam darah, kita sebut diabetes. Orang belum tentu tinggi dulu dalam darah gulanya, tapi bisa aja trigliserid dulu tinggi. Dia nggak bisa masuk ke dalam darah, ke dalam sel, sehingga berdana dalam darah, peningkatan trigliseridnya akan meningkat karena sebenarnya udah mulai resistensi insulin. Harusnya trigliserid itu masuk dalam sel, tapi trigliseridnya malah tinggi di dalam darah. Pertanyaannya bagaimana membentuk trigliserid? Liver bisa bikin trigliserid. Trigliserid itu lemak. Lemak kita bisa makan, disimpan sebagai trigliserid. Atau kalaupun kita nggak makan lemak, kita makan karbohidrat aja, liver bisa bikin trigliserid. Syaratnya harus ada insulin. Insulinnya harus tinggi. Jadi harus karbohidrat. Kalau kita makan karbohidrat, kita akan memberikan kesempatan liver untuk membentuk trigliserid. Kalau trigliseridnya tinggi, stop aja dulu karbohidrat. Tinggal kita gimana. Kalau stop karbohidrat, liver nggak bisa bikin trigliserid. Walaupun kita makan lemak, tapi akan dibakar. Nggak dibentuk, akan dibakar. Karena nggak ada saingan. Jadi yang bikin trigliserid itu lemak dan karbohidrat. Kalau kita makan karbohidrat, insulin akan tinggi. Sering-sering insulin tinggi jadi resistensi insulin. Resistensi insulin sama dengan diabetes mellitus. Kalau kita sering-sering makan lemak, nggak akan ada resistensi insulin. Dari makanan ya, belum ngomongin aktivitas. Apa masalah dari trigliserid tinggi dalam darah? Tinggi dalam darah nggak boleh, karena trigliserid itu akan, sel lemak kita nggak mau, dia akan disimpan di tempat lain, seperti di liver, di usus, jantung, kan bahaya. Perlemakan liver, perlemakan pankreas. Kalau kita banyak overkonsumsi dari karbohidrat atau gula, kita akan gampang resistensi insulin. Lama-lama tubuhnya udah nggak mau lagi terima gula. Diabetes atau metabolic syndrome menyebabkan hipertensi, kanker, Alzheimer, PCOS kalau di wanita, masalah di kulit. Jadi udah deh, kurang-kurangin karbohidrat. Nah, bagaimana dengan orang yang aktivitasnya berbeda? Konsumsi karbohidrat, tapi dia nggak mager, dia olahraga. Jadi otot yang besar, dia akan menyerap gula lebih banyak, sehingga tidak mudah terjadi insulin yang tinggi karena langsung diserap sama otot sebagai glikogen. Mau olahraga 1 jam, 2 jam, 3 jam, mau tidak olahraga, livernya sama. Tapi kalau olahraga, orang yang olahraga rajin, ototnya bisa menampung gula lebih banyak. Itu bedanya. Kalau kita masih senang makan karbohidrat, sebaiknya karbohidrat yang masih bersama seratnya. Jadi kalau kita makan buah, hindari jus, makan buahnya. Karbohidrat yang refined, yang sudah diproses seperti beras, seperti roti, sebaiknya hindari kalau Anda punya trigliserid tinggi, obesitas, atau penyakit diabetes, asam urat juga. Selain itu, badan kita juga bisa membentuk gula, namanya gluconeogenesis, pada saat kita stres. Jadi stresnya nggak boleh perpanjangan. Nggak bisa, nggak mungkin dok. Nggak mungkin orang nggak stres. Benar, tapi stresnya nggak boleh panjang. Stresnya nggak boleh dari pagi sampai malam. Cukup tidur 7 jam atau 8 jam. Kalau Anda punya hipertensi, jawabannya tidur. Kalau Anda punya problem di ginjal, jawabannya tidur. Jangan biasakan itu cari obat. Kalau Anda memang sakit, Anda pergi ke dokter, minta obat. Tapi tetap perbaiki lifestyle. Karena obat itu hanya meredakan gejala. Kalau Anda masih sehat, masih oke, Anda masih bisa mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang sangat terbatas. Kalau bisa dengan serat, terus olahraga, tidurnya harus benar. Jadi Anda tetap bisa sehat, walaupun Anda masih mengkonsumsi karbohidrat. Mungkin ada yang bilang, aduh sayang banget, saya kan masih suka sama buah, sayang banget, saya masih suka sama mie, itu nggak bisa ditinggalin, saya senang banget, happy banget dengan itu. Sama aja jawabannya dengan orang ngerokok. Saya nggak bisa ninggalin rokok, saya nggak bisa ninggalin kopi. Itu rasa yang kita dapat dari adiksi dopamin.
happy kita kalau habis makan itu. Apa bedanya sama makan lain? Sama-sama memberikan nutrisi kok. Bisa berikan protein, bisa berikan vitamin dari makanan lain. Cuma ada kebahagiaan kita makan, ada kesenangan kita makan makanan yang kita sukai. Karbohidrat tetap dibatasi, jangan terlalu banyak. Kalau bisa karbohidrat yang mengandung serat, sehingga memperlambat penyerapan karbohidrat di badan Anda.